Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimairin Hamada. Di sini saya akan melakukan sedikit review tentang manajemen operasional, keuangan, dan pemasaran, serta penerapan tata kelola syariah pada PT Bumi Resort Tbk. Jadi profil eh, Bumi Resource ini adalah dia merupakan suatu perusahaan produsen batu bara yang salah satu terbesar di Indonesia dengan total cadangan batu baranya mencapai 2,4 metrik ton. Untuk saat ini PT Bumi ini masih sangat terkenal, masih sangat baik, terutama di pasar modal seringkali menjadi tujuan utama para investor awal untuk mengalokasikan keuangannya. Kemudian diversifikasi mineralnya itu PT ini punya perbedaan dengan PT lain yaitu melakukan ekspansi strategis di luar batu bara termal menuju mineral strategis dan kritis melalui akuisisi Wolfram Limited dan Jubel Metals Limited. Itu tambang di Australia gitu. Nah, selanjutnya itu review kerja operasionalnya. Ini nutupin. Nah, menurut eh, report tahun 2025, itu pada tahun 2025 ini PT Bumi ini mencatat penjualan ditambang yang ditambang dan dijual itu mencapai 74,6 juta metrik ton. Aktivitas tambangnya itu pengupasan lapisan tanah menutup sebesar 596,27 metrik eh, bank kubik meter atau meter kubik asli gitu kan. Rasio efisiensinya itu stripping rasio berhasil dijaga pada tingkat 8 kali BCM atau bank kubik meter. Persediaan materialnya, total persediaan produk akhir berada di level stabil sebesar 2,0 juta ton atau 2 juta ton. Ini berdasarkan laporan tahun 2025. Nah, kinerja keuangannya, pendapatan usahanya itu saat 1.424,8 juta US dollar. Laba brutonya itu 249,1 juta USD. Laba usahanya 141,3 juta USD. Laba bersihnya ada di 122,3 juta USD. Pada tahun 2025 ini mengalami kenaikan signifikan pada laba bersihnya, yaitu dari tahun sebelumnya 2024 naik jadi 35,7%. Yang tadinya 990,1 juta USD jadi 122,3 juta USD pada tahun 2025. Itu disebabkan oleh efisiensi biaya yang ketat. Kemudian posisi keuangan dan pendanaan. Total aset konsolidasiannya itu ada sekitar 4,22 bilion USD. Apa yang membuat efisiensi di PT ini signifikan? Mereka menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan pengelolaan dana sebesar 1,85 triliun untuk membiayai akuisisi yang saya bilang tadi di Australia. Kemudian likuiditasnya terjaga dengan liabilitas jangka pendek sebesar 585,5 juta USD dan modal kerja bersih yang sehat. Kinerja pemasaran tahun 2025-nya itu PT Bumi ini berhasil menjual 74,6 juta metrik ton batu bara. Ini menjaga posisi kepemimpinan pasar domestik dan ekspor secara konsisten. Ya, seperti saya bilang tadi, ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang batu bara yang terbesar. Realisasi harganya
Harga FOB-nya atau free on board-nya batubara rata-rata tercatat sebesar 59,7 USD per ton di tengah dinamika penurunan harga komoditas global. Jadi termasuk masih baik. Kemudian PT Bumi ini juga melakukan perluasan pasar, melakukan diversifikasi portofolio komoditas, yaitu larinya ke emas dan tembaga, agar memperluas basis investor global dan memperkuat ketahanan bisnis. Jadi mulai itu nggak cuma batu bara tapi juga lari ke emas dan tembaga. Kemudian implementasi syariahnya yaitu Bumi ini memenuhi kriteria dari Daftar Efek Syariah OJK dan FTSE Global Equity Syariah Index menandakan kepatuhan rasio utang dan pendapatan halal di PT Bumi ini. Di mana berarti rasio hutangnya yang berbasis bunga itu tidak melebihi 45% dari total aset perusahaan dan pendapatan non halalnya itu tidak melebihi 10% dari total eh, pendapatan usaha perusahaan. Kemudian transparansi penerbitan obligasinya ini merupakan salah satu aspek syariahnya. Itu menerbitkan obligasi berkelanjutan dilaksanakan secara terbuka tanpa unsur horor maupun maisir. Kemudian perlindungan nilai modal atau implementasi dari hifdzul mal. Itu pengelolaan dana akuisisi dan pinjaman dipergunakan secara akuntabel untuk kegiatan produktif yang memberi nilai tambah. Nah, di sini juga ada etika pemasarannya. Jadi pemasaran dilaksanakan atas dasar keterbukaan, penetapan harga adil, itu tadi 59,7 per tonnya, USD per tonnya. Kemudian menetapkan kontrak yang jelas dan ketiadaan praktik manipulasi pasar. Jadi semuanya jelas. Kemudian kelestarian lingkungan. Jadi PT Bumi ini juga melakukan pengelolaan limbah ramah lingkungan serta pemberdayaan CSR atau pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Nah, selain itu, PT Bumi ini juga beberapa kali mengalokasikan dananya untuk berbagai macam kegiatan yang bersifat syariah atau Islami. Seperti ada waktu itu tebar Al-Quran, yaitu eh, program keagamaan yang dijalankan sama PT Bumi ini kerjasama dengan PT Bakri. Kemudian bantuan renovasi rumah ibadah. Jadi PT Bumi juga membangun pembangunan eh, masjid melalui PT Bumi Konawe Minerina. Kemudian pasti juga penyaluran hewan kurban puluhan ekor setiap tahunnya. Kemudian juga pernah melakukan hitanan massal untuk sebagai wujud dari kegiatan sosial kesehatan yang dipadukan dengan tradisi keagamaan gitu kan. Nah, oke mungkin sekian dari saya. Presentasi PT Bumi Resource Tbk ini salah kata dan khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.